Pemirsa, Garuda Muda harus mengakhiri kepakan sayapnya di Piala Asia U23. Harapan Garuda pupus usai dilibas habis oleh Serigala Putih 2 gol tanpa balas. Namun masih tersisa sedikit asa untuk meraih kemenangan di pertandingan akhir demi memperebutkan posisi ketiga. Pada laga kontra Irak 6 Juni nanti, berikut head-to-head kedua tim. Usai dilibas habis oleh Uzbekistan pada pertandingan semifinal Piala Asia U23 di Qatar, perjalanan Garuda Muda harus terhenti di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium. Usai jaring gawang Hernando Ari dikoyak habis Serigala Putih dengan 2 gol tanpa balas. Selanjutnya STCS akan menghadapi Irak dalam pertandingan memperebutkan juara kedua dan 3. Bukan hal baru bagi Garuda Muda berhadapan dengan timnas Irak menjelang Piala Asia. Bukan hal baru bagi Garuda Muda berhadapan dengan timnas Irak menjelang Piala Asia 2023. Hasilnya skuad Garuda didominasi oleh The Lions of Mesopotamia. Indonesia dan Irak sudah berhadapan sebanyak 12 kali. Hasilnya tim Merah Putih 8 kali kalah, 3 kali imbang, dan sekali menang. Kemenangan didapat Indonesia atas Irak saat berlaga di kualifikasi Olimpiade pada tahun 1968. Pertandingan pada 16 Januari 1968, Indonesia menang 2-1. 3 kekalahan besar pernah ditelan Indonesia dari Irak. Dalam laga-laga itu ada margin 4 gol yang diderita Indonesia. Pada Merdeka Turnamen tahun 1978, Irak mengalahkan Indonesia 4-0. Sementara pada laga persahabatan pada 1996, Indonesia juga menelan kekalahan dengan skor yang sama. Garuda pernah ditekuk 1-5 saat kualifikasi Piala Dunia. Momen itu terjadi pada pertandingan di Baghdad pada November tahun lalu. Di grup D Piala Asia 2023, Indonesia akan kembali melawan Irak di Ahmad bin Ali Stadium pada hari Kamis 2 Mei 2024. Akankah Garuda Muda bisa memperbaiki catatan head-to-head melawan Irak? Kita doakan yang terbaik. NTV melaporkan. Meski gagal melaju ke babak final Piala Asia U23, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Olimpiade masih terbuka lebar. Tim Garuda Muda akan menjalani perebutan tempat ketiga melawan Irak pada 2 Mei mendatang. Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan setelah kalah 2-0 di babak semifinal Piala Asia U23. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui anak-anak asuhannya sempat gugup sebelum menjalani laga semifinal melawan Uzbekistan. 네, 우리 선수들이 좀 경기 전에 많이 좀 긴장하지 않았나. 원래 우리가 할 수 있는 플레이를 우리가 좀 스스로 했으면 좋은 플레이 할 수 있었다고 생각하는데 생각보다 선수들이 긴장을 많이 해서 우리 플레이 원활하게 못했던 게 좀 많이 아쉬움이 남습니다. Meski gagal melaju ke babak final, Indonesia masih berpeluang lolos ke fase grup Olimpiade 2024 dengan menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga pada 2 Mei mendatang. Di laga tersebut, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi Irak yang dikalahkan Jepang di semifinal. Shin Tae-yong pun yakin tim Garuda Muda bisa lolos secara langsung ke Olimpiade di Paris. 네, 저는 우리 선수들을 믿고 있고 저 또한 제 자신을 믿고 있기 때문에 우리 팀은 분명히 올림픽 출전을 할 것이다. 제 스스로 많이 스스로에게 자신을 주고 있습니다. 저 또한 선수들과 저는 간다고 믿고 있었고 일단 선수들이 많이 지쳐 있으니까 오늘 휴식을 내일 휴식을 잘 취하고 다시 새로운 마음으로 5월 2일 날 경기를 준비해야 될 것 같다. Jika berhasil menang atas Irak pada 2 Mei nanti, timnas Indonesia akan menempati peringkat ketiga dan lolos langsung ke fase grup Olimpiade. Sementara jika hanya menempati posisi keempat, skuad Merah Putih harus menjalani laga playoff dengan menghadapi wakil zona Afrika, Guinea, pada 9 Mei 2024. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Bung Erwin mengenai Garuda Muda, kesiapan Garuda Muda untuk bertemu dengan Irak pada hari Kamis ya Bung ya. Bung, ini Garuda Muda ini akan memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Nah, Bung menilai bagaimana Bung melihat hal itu untuk bertemu dengan Irak nanti hari Kamis? Tadi satu hal yang sudah jelas diungkapkan oleh Coach Shin Tae-yong adalah pemain kami kelelahan secara mental dan fisik. Ya. Jadi benar apa yang kita bahas tadi di segmen pertama. Fisik yang berpengaruh ya? Iya, bukan cuma fisik, mental juga ya. Dengan
pertandingan-pertandingan yang ketat, lawan-lawan yang berat, memang yang harus dihadapi adalah kelelahan soal mental dan fisik. Dan waktu recovery-nya kan nggak terlalu lama. Kemarin main, sekarang istirahat, besok istirahat, lusa sudah main. Hanya ada 2 hari waktu istirahat bagi tim Indonesia. Irak juga sebetulnya menghadapi hal yang sama. Jadi tergantung bagaimana persiapan akhir di menjelang pertandingan ya. Siapa yang lebih siap, terutama mental sih kalau saya melihat ya. Karena soal fisik ya sama-sama lelah gitu. Tapi bagaimana mengelola mental ini supaya tetap bersemangat dan mengejar tiket Olimpiade ini kan yang harus benar-benar dijaga oleh pemain timnas. Oke, nah bagaimana Bung menilai kesiapan mental timnas kita untuk bertemu dengan Irak dengan melihat kemarin kualitas permainan Irak bertemu dengan Jepang? Nah, bedanya kalau misalnya ketemu Irak, ada Uzbekistan, Irak, Jepang. Kalau saya perkirakan bahwa kekuatan Irak itu ada di bawah Jepang sama Uzbekistan gitu ya. Di pertandingan penyisihan grup, Irak itu sempat kalah lawan Thailand 0-2. Setelah itu menang lawan Tajikistan, menang lawan Arab Saudi. Maju ke perempat final. Perempat final mereka hanya bisa menang 1-0 lawan Vietnam. Jadi menghadapi negara-negara Asia Tenggara, Irak ini juga nggak terlalu dominan di sekarang ini, di turnamen U23 sekarang ini. Oke, Irak tidak terlalu dominan. Nanti kita akan membahas dulu, namun kita akan melihat tayangan berikut ini, Bu. Ambisi tim U23 Indonesia untuk menjadi tim pertama yang menyegel tiket Duta Asia ke Olimpiade Paris 2024 dihadang Uzbekistan. Pada duel semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Qatar, Garuda Muda harus takluk 0-2 saat menjamu Uzbekistan. Sementara di semifinal lainnya, Jepang mampu mempecundangi Irak 2 gol tanpa balas. Meski gagal melaju ke final, kans Indonesia menuju Paris masih terbuka. Peluang anak asuh Sintayong mengunci tiket Olimpiade 2024 bisa melalui jalur perebutan juara ketiga. Garuda Muda akan menghadapi Irak pada Kamis 2 Mei mendatang. Wakil Asia memiliki 3 tiket otomatis berlaga di cabang sepak bola Olimpiade 2024. Jepang dan Uzbekistan sudah duluan melenggang ke Paris setelah melaju ke final AFC 2024. Sementara 1 tiket tersisa adalah milik peringkat ketiga turnamen Asia tersebut. Andai timnas Indonesia U23 kembali kalah di perebutan peringkat 3 Piala Asia U23 2024 melawan Irak, Rizky Ridho dan kawan-kawan punya peluang terakhir untuk bermain di Olimpiade Paris. Cara itu adalah melalui jalur play-off antar konfederasi. Tim peringkat 4 Piala Asia U23 2024 akan diadu dengan tim peringkat 4 Piala Africa Nations Cup U23 2023, yakni Guinea. Playoff wakil Asia dan Afrika akan berlangsung di Prancis 9 Mei mendatang. Pemenang laga itu akan mengantongi tiket terakhir bermain di Olimpiade 2024 yang berlangsung 26 Juli hingga 11 Agustus. Nah, menarik ini Bung dipakai tadi. Kans Indonesia masih terbuka lebar untuk ke Olimpiade Paris. Benar tidak Bung? Seberapa besar peluang itu STY bisa memberangkatkan timnas ini untuk tetap melaju ke Olimpiade? Oke, ini yang harus dihadapi terlebih dahulu adalah Irak. Ya, di perebutan peringkat ketiga ini, kalau misalnya Indonesia menang akan dapat tiket langsung seperti Uzbekistan dan Jepang yang sudah lolos duluan. Tapi kan menghadapi Irak ini juga bukan hal yang mudah kan ya. Semifinalis yang ada di turnamen ini sekarang adalah tim terbaik, 4 terbaik ya. Irak sudah kalah dari Jepang dengan skor sama skornya 0-2 lawan Indonesia Uzbekistan kan 0-2 juga. Jadi kalau menurut saya mendingan ketemu Irak deh daripada ketemu Jepang karena Irak ini catatannya ya mereka juga pernah kalah lawan Thailand di grup ya kan. Thailand sebetulnya kalau ketemu Indonesia sekarang dengan kekuatan Indonesia sekarang ada pemain-pemain baru ini juga seimbang gitu. Jadi kita pantas untuk optimis gitu ya. Kalau secara teknis.
optimis secara teknis tadi Bung menyatakan mendingan ketemu Irak deh daripada ketemu Jepang. Iya. Nah sebenarnya hal tersulit apa ini nanti pada saat bertemu dengan Irak? Apa yang harus diwaspadai? Kita akan melihat head to head Indonesia dengan Irak. Ya. Ini bagaimana, Bu? Ini dari tahun 68 ya. Iya. Zaman orang tua kita nih. Ya, bagaimana, Sampai Ibu? tahun 2023 ya, kualifikasi Piala Dunia. Tapi ini tim senior. Kalau yang kalah 5-1 Irak ini menang lawan Indonesia tim senior. senior Ini ketemu kan tim Indonesia. U23 yang main. Jadi oke, ini ada bicara rekor ya, ada rekor dari tahun 68 sampai 2023, tapi kan ada tim senior, ada tim U23-nya juga. Ya sepadan tidak ya? Betul. Ini ya? Yang patut untuk dijadikan rekor yang yang baku, yang sahih gitu ya. Ya sekarang ini turnamen ini Irak sudah 3 kali main di penyisian, perempat final, semifinal. Nah, ini yang bisa jadi bahan ya untuk mau main seperti apa nih Indonesia. Coach STY mau main seperti apa menghadapi Irak nanti gitu. Tanpa melihat rekor inilah. Iya ya. Mengesampingkan rekor ini dulu ya. Oke, nah Bung melihat Irak ini apa yang harus diwaspadai dari segi mungkin fisik atau dari ketahanan, mungkin tadi Bung bilang sudah letih nih ya timnas ini. Nah bagaimana Bung? Seperti apa untuk compare Indonesia dan Irak nanti? Ada kemiripan pemain-pemain Irak dengan pemain Indonesia. Sebagian pemain Irak ini ada formasinya ya. Iya. Dia nggak jauh beda, 3-4-3 dia mainnya. Ada beberapa pemain yang juga bermain di Eropa. Ada yang dimain di Swedia, ada yang di Belanda, ada yang di Portugal. Jadi pemain-pemain Indonesia kan juga ada yang main di Eropa. Iya. Ini ada kemiripan. Satu hal yang mungkin harus diwaspadai ini nomor Ali Jasim, pemain Ali Jasim sayap kiri. diwaspadai, Ya. oke. Dia sudah mencetak 3 atau 4 gol di babak penyisian. 3 mungkin ya. Jadi kalau disuruh memprediksi ya ini formasi yang biasanya dipakai oleh pelatih Irak ya. Ada satu pemainnya yang patut untuk diwaspadai, pemain sayap kirinya. Oke, pemain sayap kiri Ali Jasim ini harus diwaspadai. Nah, apa yang harus diantisipasi oleh STY? Siapa saja kah menurut Bung yang seharusnya diturunkan ini pemain-pemain lapis ataskah dari timnas kita? Siapa-siapa saja Bung untuk berhadapan dengan nama-nama yang tadi Bung sebutkan? Satu hal yang pasti Indonesia nggak akan diperkuat kapten tim karena terkena kartu merah Rizky Ridho. Ya, tapi masih ada Komang di situ. Dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan, sangat kecil kemungkinan Coach STY untuk memainkan pemain-pemain rotasi secara besar ya. Rotasi secara besar itu kayaknya kecil kemungkinan. Risikonya terlalu besar. Karena itu tadi bahwa pemain-pemain yang biasanya jadi pemain cadangan itu jarang sekali mendapatkan menit main yang banyak. Itu yang tadi Bung sebutkan, gap-nya terlalu jauh di situ ya. Jadi sangat mungkin ya yang main Marcelino, Witan, di belakang juga ada Justin, ada Komang. Ini kalau rotasi karena terpaksa kalau Komang, karena kan Rizky Ridho nggak bisa main. Jadi salah satu yang menjadi kekurangan ataupun tantangan adalah bagaimana pemain-pemain yang sudah terkuras tenaganya, secara mental juga lelah, ini bisa tetap tampil maksimal. Oke, dengan formasi rotasi dengan terpaksa tadi, apakah mampu untuk menyimbangi Irak nanti? Harus yakin ya, harus yakin, optimis, karena satu kemenangan lagi akan mengirim Indonesia ke Olimpiade. Ya. Oke, Bung terakhir, pesan untuk Garuda Muda agar tetap optimis untuk memperoleh tiket ke Olimpiade apa? Dan juga yang terakhir, prediksi. Lupakan hasil lawan Uzbekistan. Itu harus dilupakan semuanya dengan segala kepahitan, kontroversi segala macam, lupakan. Ini lawan baru, lawan barunya ini Irak kita lebih banyak kalah mungkin di masa lalu, tapi ini tim Indonesia dengan wajah yang lain, dengan kekuatan dengan semangat yang baru. Harus yakin gitu ya. Harus yakin, disiplin, tetap semangat meskipun lelah karena sekali kemenangan lagi bisa masuk ke final. Oke, lupakan prediksi, yang kemarin ya. Prediksi berapa, Bung? Prediksi mungkin tipis ya, 1-0 atau 2-1. 1-0 atau 2-1. Indonesia menang. Oke, penguasaan bola bisa diharapkan bisa seimbang ya, Bung ya, atau bisa lebih dominan ya? Ya, kalau mau aman sih dominan ya. Dominan ya? Iya. Oke, semoga prediksi dari Bung ini terjawab nanti pada hari Kamis. Amin. Dan para pendukung dari Timnas ini pun euforianya terjawab juga dengan semangat yang diberikan kepada Timnas kita untuk berjuang memperoleh tiket Olimpiade 2024. Terima kasih Bung Erwin. Sama-sama. Salam olahraga, semangat selalu untuk mendukung Timnas Indonesia. Pasti. Baik, pemirsa kami akan kembali tetaplah bersama kami di NTV Sport.